Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan strategi konservasi sumber daya alam, eh, yang mana konservasi ialah suatu upaya pengolahan sumber daya alam yang menjamin satu, perlindungan proses-proses ekologis dan sistem penyanggaan kehidupan. Dua, pengawetan sumber daya alam dan keanekaragaman plasma nulfat. 3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan lingkungan. Baiklah, tujuan dari konservasi ini adalah terjaminnya kebutuhan dasar material, spiritual, dan budaya masyarakat yang selalu meningkat baik kualitas maupun kuantitas dari sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan. Baiklah, kegiatan-kegiatan pokok konservasi yaitu inventarisasi, yaitu identifikasi dan evolusi potensial dan kondisi sumber daya alam. Yang kedua, pengaturan penggunaan tata ruang lingkungan alam, tata guna tanah dan hutan, perlindungan dan pengamatan sumber daya alam yang langka dan terancam punah. Selanjutnya, rehabilitasi sumber daya alam yang terancam punah. Yang kelima, manfaat sumber daya alam secara lestari, penelitian dan pengembangan teknologi konservasi sumber daya alam. Yang ketujuh, melakukan pendidikan, latihan, dan bimbingan kepada pelaksanaan kegiatan konservasi. Yang selanjutnya, pengembangan sarana konservasi. Dan sembilan, aliran teknologi dan negara-negara yang lebih maju dalam kegiatan konservasi. Di sini mempunyai banyak ruang lingkupnya, seperti ada konservasi tanah dan air sebagai sumber daya alam, ada konservasi tumbuhan hayati dan non hayati di alam. Konservasi ini juga mempunyai strategi yang seperti yang saya sampaikan tadi, perlindungan terhadap konservasi. Selanjutnya, sub pembahasan kedua yaitu unsur penting konservasi keanekaragaman hayati, yang mana unsur-unsur konservasi tersebut, yang pertama, perjanjian pemerintah untuk mensurvei sumber daya alam kehidupan baik yang terdomestikasi maupun yang liar. Yang kedua, pengakuan bahwa konservasi in situ dan konservasi ex situ keanekaragaman hayati merupakan alat penting dalam tiap strategi pelestarian keanekaragaman hayati. Yang ketiga, perjanjian pemerintah untuk menjamin bahwa tiap penggunaan keanekaragaman hayati ada berkelanjutan dan seimbang. Keempat, yaitu pengakuan bahwa pelestarian keanekaragaman hayati merupakan keprihatinan umum semua umat manusia dan bahwa negara mempunyai kedaulatan untuk menggunakan sumber daya hayati. Yang kelima, pengakuan bahwa akses keanekaragaman hayati tergantung dari persetujuan yang diberitahukan sebelum oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa mereka yang memiliki pengetahuan tradisional tentang sumber daya genetika dan para petani yang telah berkontribusi dan memelihara keanekaragaman tanaman dan ternak berhak mendapat kompetensi untuk menggunakan pengetahuan mereka. Yang keenam, pembentukan sebuah mekanisme finansial yang akan menyediakan baik bentuk teknis maupun finansial kepada negara berkembang. Yang ketujuh, pembentukan struktur administrasi yang memberikan kontrol seimbang bagi negara maju dan negara berkembang yang merupakan negara anggota konservasi. Yang kedelapan, pengambilan manfaat konservasi keanekaragaman hayati membentuk secara finansial pelestarian di negara-negara yang mempersiapkan perlindungannya. Yang kesembilan, mekanisme untuk memastikan akses bagi negara berkembang ke teknologi bagi pelestarian dan penggunaan keanekaragaman hayati. Yang ke-10, pembentukan sistem monitoring dan peringatan dini untuk memperingatkan masyarakat dan memerintahkan agar
ancaman potensial terhadap keanekaragaman hayati itu tidak akan ada lagi. Baiklah, demikian video pembelajaran pada hari ini tentang strategi konservasi sumber daya alam hayati dan unsur-unsur pokok konservasi sumber daya alam hayati. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.